Seorang siswi SMA berusia 16 tahun jatuh cinta dengan paman berusia 45 tahun. Setiap hari dia memikirkan hal bagus untuk si paman ini. Memikirkan hari ini ketika si paman membantu gadis ini berdiri. Letakkan tangan hangat di pinggangnya. Tiba-tiba pipi gadis ini jadi merah. Berkeringat banyak. Cepat duduk untuk memudahkan tubuh bernafas. Membelai rambut panjang untuk mengeluarkan panas tubuh. Hanya untuk menjaga tubuhnya tidak hangat. Akira pernah menjadi anggota tim atletik sekolah. Sejak kecil, dia suka berlari. Dan diwarisi sel-sel motorik yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Tuhan telah memberikannya. Orang tua bercerai ketika Akira masih sangat muda. Jadi dia sering menggunakan lari untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Dapat dikatakan bahwa berlari adalah segalanya untuknya. Dan prestasinya juga luar biasa. Dalam festival olahraga siswa sekolah menengah nasional, dia memenangkan kejuaraan. Pada saat yang sama, ia membuat rekor baru sebagai pelari tercepat. Tapi suatu hari, kecelakaan tak terduga terjadi. Selama sesi pelatihan Akira terluka. Tumitnya benar-benar retak. Kata dokter butuh waktu lama untuk sembuh. Jadi minta Akira untuk berhenti berlari sebelum dia pulih sepenuhnya. Sejak itu, Akira harus meninggalkan tim berlari untuk sementara. Setelah Akira terluka, sahabatnya Haruka telah menjadi kapten baru tim lari. Tidak mungkin seseorang sekuat Akira menerima kenyataan ini. Lalu dengan sengaja mengabaikan Haruka. Melihat keluar jendela, dia melihat siluet tersenyum dari anggota lain saat berlatih. Dia tidak akan pernah memiliki kemuliaan itu lagi. Merasa sangat sedih. Awalnya, setelah luka sembuh, tekun berlatih latihan pemulihan setelah cedera. Maka dia dapat kembali ke arena. Tapi begitu hujan, lalu kaki Akira sakit. Sering harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Membuat suasana hatinya sangat tertekan. Untuk Akira, berlari tidak mungkin. Menjadi pancuran tanpa akhir di benaknya. Sekitar waktu itu, seluruh badan Akira seperti jatuh ke dalam kegelapan. Sampai paman Masami muncul. Hujan di luar jendela hari itu. Akira duduk sendirian di restoran sambil berpikir. Masami berjalan ke sisinya. Dengan sopan beri Akira secangkir kopi gratis. Dia bahkan memamerkan keterampilan sihirnya kepada Akira untuk membuatnya bahagia. Mengatakan bahwa hujan ini pasti akan segera berhenti. Akira langsung terkena kalimat ini. Sepertinya akhirnya ada seseorang yang mengerti rasa sakit di hatinya. Takdir tidak tahu di mana. Hubungan antara manusia terkadang seperti kopi dan air. Momen harmonis satu sama lain. Meskipun Akira masih belum bisa mengungkapkan perasaannya terhadap paman ini. Tetapi dapat ditegaskan bahwa hujan benar-benar berhenti. Akira juga tertawa. Gadis jangkung dan arogan Akira sejak itu membuat keputusan. Ucapkan selamat tinggal pada arena atletik bersama rekan satu tim dia. Dia memutuskan untuk menggunakan waktunya sepulang sekolah untuk datang ke sini sebagai pelayan. Mendedikasikan sebagian energi dia untuk bisnis Masami. Masami adalah bulan yang bersinar untuknya. Tapi di mata teman Masami, Masami adalah pria parubaya yang sangat khas. Meskipun karakternya teliti dan damai, membantunya menjalankan restoran ini dengan sangat baik. Namun, di mata staf di sini, Masami hanyalah seseorang yang berpura-pura baik dan tidak pemarah. Dia sering meminta maaf kepada pengunjung. Masakan chefnya kurang enak, dia berani mengkritik. Tapi Masami juga pernah menjadi orang dengan mimpi. Karena ingin menjadi penulis, tetapi dia tidak memiliki pekerjaan utama sepanjang hari. Membuat istrinya meninggalkan dia. Teman-teman sastra muda di usia remaja juga telah menerbitkan buku untuk menjadi penulis. Dan dia masih belum menulis karya yang bagus. Apapun yang dia lakukan, itu setengah jalan. Menjadi orang yang tidak sabar. Ini adalah penilaian Masami tentang dirinya sendiri. Ketika dia melihat seseorang mengungkapkan perasaannya pada Akira. Melihat penampilan muda dua orang muda. Dia merasa lebih rendah. Mengatakan itu di mata para remaja. Dia adalah sampah. Tapi karena orang seperti itulah yang membuat hati Akira berdebar-debar. Dua orang dengan kehidupan yang tidak memuaskan. Tanpa sadar berjalan bersama di jalan yang sama. Memulai kisah cinta tak tahu salah atau benar. Seorang gadis SMA jatuh cinta dengan paman berusia 45 tahun.
Ketika tidak ada orang, diam-diam mengambil baju yang baru saja dilepas paman. Ambil napas dalam-dalam untuk merasakan selera pria di bajunya. Dan pada saat ini Masami tiba-tiba masuk. Melihat adegan memalukan ini, Masami harus menertawakannya untuk membuat mereka berdua tidak terlalu malu. Dia mengatakan bahwa kurangnya mandi sudah ditemukan. Tidak menyangka Akira mengatakannya dengan lantang. Dia hanya menyukai rasa itu. Ini membuat Masami sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa Akira adalah dewi yang sombong di mata semua orang. Angin aneh apa yang bertiup seperti ini? Dia tidak pernah berpikir bahwa Akira benar-benar menyukainya. Karena ingin berada di dekat Masami. Akira bahkan menolak banyak pria yang tertarik padanya karena itu. Metode apa yang digunakan siswa laki-laki untuk mendapatkan akun media sosialnya? Lalu dia menggunakan metode itu untuk mendapatkan akun media sosial Masami. Tapi paman setengah baya berusia 45 tahun seperti Masami. Satu-satunya perangkat lunak obrolan adalah perangkat lunak perpesanan yang tersedia di telepon. Setiap kali dia mengatur shift, Akira berbagi hari yang sama dengan Masami. Saat dia makan siang, dia juga sekamar dengan Masami. Ketika Masami mengatakan ya untuk meminta maaf kepada pelanggan, dan dipandang rendah oleh staf restoran, Akira selalu berbicara baik untuk Masami. Selain hal-hal ini, selama hari sekolah, Akira masih diam-diam menulis buku nama mereka berdua. Tampak seperti bayi yang baru saja mencicipi rasa cinta. Hari itu, para pengunjung menyelesaikan makan mereka di restoran, meninggalkan ponsel di atas meja. Masami dan staf melihat pengunjung bersepeda semakin jauh. Mereka semua memutuskan untuk menyerah mengejar. Tanpa diduga, Akira mengambil telepon dan mulai berlari mengejar sepeda. Tapi Akira sudah lama tidak berlatih latihan rehabilitasi. Jadi tumitnya masih tidak bisa menahan gerakan drastis seperti itu. Itu sebabnya Akira setelah mengembalikan telepon. Setelah kembali ke restoran, dia jatuh ke tanah. Masami hanya bisa buru-buru membantunya berdiri dan membawanya ke rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya keduanya dekat. Meskipun ini adalah perilaku yang sangat normal. Tapi kamu harus tahu itu. Selama objeknya adalah seseorang yang disukai, maka perasaan itu juga akan membesar. Malam itu, Akira berguling-guling, tidak bisa tidur. Wajah merah, jantung berdebar-debar. Keesokan harinya, Masami mengunjungi Akira. Ingin memeriksa bagaimana luka Akira. Secara refleks, Akira menarik ujung jari kakinya. Masami bahkan berpikir bahwa Akira belum sembuh. Dia bahkan bertanya padanya apakah kuku kakinya sangat merah karena lukanya. Ini bukan darah memar ya. Ini membuat Akira tertawa terbahak-bahak. Katakan ini hanya cat kuku biasa. Melihat ekspresi khawatir Masami, Akira memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan pikirannya. Hatinya dipenuhi dengan harapan. Dan kemudian Masami mengira, inilah kesukaan karyawan terhadap bos. Ini membuat Akira sedikit kecewa. Ini bukan jawaban yang dia tunggu. Pada saat ini, teman Akira, Haruka, datang untuk mencari Akira. Bertanya pada Akira apakah dia ingin kembali ke tim lari. Dan sengaja mengundang Akira untuk menonton latihan pemula. Tapi di hati Akira, hanya ada hal-hal yang berhubungan dengan Masami. Dia menemukan alasan untuk melarikan diri. Akan mencari Masami untuk pengakuan kedua. Cinta abadi benar-benar tidak memiliki akhir yang bahagia. Menghadapi pamannya menyuruhnya masuk untuk menghindari hujan. Gadis ini menarik napas dalam-dalam. Kumpulkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia menyukai Masami. Setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Dia tidak membutuhkan jawaban hari ini. Dia hanya ingin membiarkan perasaan cintanya. Katakan dengan serius kepada seseorang yang disukai. Tapi ini membuat Masami bingung harus berbuat apa. Bahkan melihat di TV melaporkan bahwa seorang pria memperkosa seorang gadis. Masami bahkan merasa takut dan berkeringat. Segera matikan TV. Seolah-olah dia khawatir dia akan datang dengan niat jahat. Besok, Masami kemudian dengan serius memberitahu Akira bahwa usia kita jauh berbeda. Kamu bisa menjadi putriku. Bagaimana orang-orang di sekitar akan melihat kita berdua? Akira dengan keras menjawab itu. Tidak peduli bagaimana orang sekeliling melihat. Aku hanya mencintaimu.
Ini mengejutkan Masami, tidak bisa berkonsentrasi mengemudi. Hampir mengalami kecelakaan. Masami bertanya pada Akira mengapa dia menyukainya. Akira bilang menyukai seseorang tidak butuh alasan. Kali ini Masami secara aktif meniadakan dirinya sendiri. Merasa melakukan sesuatu juga tidak sempurna. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia tidak ingin membiarkan Akira membuang waktu. Minta Akira untuk membayangkan saat mereka berdua berkencan. Apakah itu benar-benar mengerikan? Tanpa diduga, ini membuat Akira berpikir bahwa Masami ingin berkencan. Jadi Akira merencanakan kencan untuk mereka berdua. Lihatlah tanggal berkencan yang akan datang. Akira tiba-tiba merasa malu dan menutupi wajahnya dengan buku. Hari berkencan. Masami mengajak Akira ke bioskop. Lalu bawa Akira ke perpustakaan favoritnya. Akira ingin Masami merekomendasikan beberapa buku. Sehingga dia bisa lebih memahami hobi Masami. Tapi Masami bilang jika kamu melihat buku yang direkomendasikan oleh orang lain. Jika tidak menyukainya, kamu tidak bisa tidak menontonnya. Akan merasa sangat tidak nyaman. Kemudian dia menyuruh Akira untuk pergi dan memilih bukunya sendiri. Dan Akira berdiri cukup lama sambil memegang buku tentang atletik. Masami tahu bahwa Akira selalu tidak bisa menyerah pada atletik. Jadi di hari-hari berikutnya, Masami sering diam-diam menyarankan Akira untuk kembali ke olahraga ini. Tidak lama kemudian, Haruka tahu bahwa Akira cintai Masami. Mereka berdua bertengkar karena ini. Akira memulai setiap hari dengan sedih dan depresi. Masami kemudian dengan sepenuh hati menghibur Akira. Dia mengatakan itu jangan karena beberapa pemikiran. Lalu merendahkan persahabatan yang berharga. Mengabaikan teman. Akira mengatakan mereka mungkin tidak akan pernah berbaikan lagi. Masami bilang jika dia berhenti mencoba, maka hubungan mereka akan berhenti di tempat. Dan tidak akan pernah berubah. Akira pergi mencari Haruka untuk bicara. Sebenarnya, bukan hanya Masami yang menyarankan Akira untuk kembali ke olahraga ini. Teman-temannya juga sering datang kepadanya untuk menasihatinya. Bahkan ada junior dari sekolah lain yang datang ke restoran. Temui Akira untuk menyatakan perang padanya. Dia berharap Akira bisa lari lagi. Dia dulu seperti Akira, tumitnya patah. Maka selalu abaikan dirinya sendiri. Tapi sejak hari dia melihat Akira berlari di kompetisi. Lihat tampilannya yang luar biasa. Kemudian dia mulai berlatih lagi untuk berharap bisa bersaing sekali dengan Akira. Masami setelah melihat tindakan mereka. Jadi dia lebih aktif menasihati Akira kembali ke kompetisi. Dan kemudian kata-kata penyemangat ini membuat Akira merasa sangat tidak puas. Setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan pakaian dan sepatu ketsnya. Menyuruh ibu untuk membuang semuanya. Akira tidak ingin mendengar pembicaraan atletik lagi. Dia hanya ingin berada di sisi Masami. Tapi dalam percakapan dengan seorang teman, dia memberitahu Akira bahwa jika kamu benar-benar ingin membuat Masami bahagia, harus kembali ke kompetisi. Sebenarnya, Masami selalu memikirkan Akira. Membawa Akira ke perpustakaan untuk melihat buku-buku yang berhubungan dengan atletik. Atau menyarankan Akira untuk bersatu kembali dengan teman-temannya. Dia semua berharap Akira bisa selalu bahagia. Dia tidak ingin kegembiraan Akira hilang karena hal-hal ini. Setelah mendengarkannya, Akira merasa seperti terbangun. Hari hujan lagi. Akira pergi menemui Masami yang demam tinggi. Dia bertanya kepada Masami orang seperti apa dia. Masami mengatakan bahwa Akira adalah gadis yang sangat pintar. Dia sendiri bisa beralih ke cahaya dan bersumpah. Tapi kemudian lampu tiba-tiba padam. Mungkin dalam kegelapan. Memudahkan orang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Masami tidak menyangkal perasaan Akira. Dia mengatakan bahwa ketika dia masih muda dia merasa tentang cinta. Akan menjadi aset berharga bagi kehidupan setiap orang. Meskipun sekarang Akira masih tidak mengerti. Dia berterima kasih kepada Akira karena telah membuatnya berubah. Waktu bersama Akira. Mereka juga mengingatkannya akan barang berharganya yang terlupakan. Akira tidak memberinya masalah. Sebaliknya, aku harus sangat berterima kasih pada Akira. Akira yang membuatnya mendapatkan kembali mimpi lamanya. Dia berterima kasih kepada Akira atas cintanya. Juga mengatakan bahwa dia pernah tersentuh oleh Akira. Tapi dia tidak akan membalas cinta Akira. Dengarkan di sini. Akira dengan sedih memeluk Masami.
Dan Masami juga menanggapinya. Lampu nyala lagi. Mereka berdua kembali ke kenyataan. Masami panik dan berkata, pelukan tadi hanyalah pelukan antara dua sahabat. Setelah itu, dia antar Akira pulang. Hari-hari berikutnya, Masami sering mendorong Akira untuk kembali berkompetisi. Akira tersenyum setuju dengannya. Keduanya resmi mengakhiri hubungan ini. Akhir dari cerita ini, Akira melanjutkan mimpi atletiknya. Masami mendapat promosi. Dan tidak pernah menyerah untuk menulis buku. Terakhir kali keduanya bertemu. Ini adalah pertemuan singkat di jalan. Akira tidak lagi mengatakan, menyukaimu. Dia bertanya pada Masami. Teman-teman juga bisa mengirim email kan? Dia memilih untuk mengubur perasaannya di lubuk hatinya. Tidak perlu jatuh ke pusaran cinta. Bertemu, lalu berkenalan. Lalu saling menyemangati. Untuk keduanya menjadi orang yang lebih baik. Cinta yang begitu indah. Dua orang jika kita katakan kekasih. Tapi tidak pernah ada hari cinta sejati. Jika bilang itulah teman. Namun di antara keduanya, masih ada cinta yang lembut. Cinta seperti itu bukanlah cinta. Tapi di atas cinta. Bukan persahabatan tapi lebih dari persahabatan. Pada akhirnya, keduanya telah menemukan jalan mereka sendiri. Juga menemukan diri mereka sendiri.